Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DRS Salam Belajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus dasar Excel ya. Ya, ini untuk perhitungan-perhitungan teman-teman, Bapak Ibu yang dasar ini harus minimal paham di Excel ya. Di sini diantaranya ada 9 item, ada sum, ada average, min max, if, sum if, count if, rank, dan count. Ya, baik, kita langsung saja. Tapi sebelumnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe dulu agar channel ini tetap cepat berkembang dan terus memberi manfaat. Oke, terima kasih. Kita langsung saja. Baik teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam file Excel. Di sini data yang akan kita coba olah sesuai dengan rumus yang tadi kita coba akan kita praktekkan. Akan saya coba praktekkan di sini. Di sini data yang diambil yaitu data untuk penjualan produk ya. Ada 10 model, dibagi ke dalam 3 kelas, ada basic, medium, dan super. Dan masing-masing juga ada targetnya per bulan ya. Nah, di sini adalah aktual penjualannya dari mulai Januari sampai Juni tahun 2021. Nah, ini akan kita isi kolom yang kosong menggunakan 9 rumus yang tadi. Ya, yang pertama kita akan coba jumlahkan. Ya, di sini ada total penjualan, artinya kita akan jumlahkan hasil penjualan mulai dari Januari sampai Juni 2021 ya. Kita akan menggunakan rumus sum. Di sini sum, kemudian kita blok semua yang akan kita jumlahkan. Nah, selesai, kita tutup kurung, enter. Nah, sum sudah selesai satu, dan kita tidak perlu buat satu persatu setiap barisnya, kita tinggal tarik, jadi lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rata-rata penjualan. Nah, rata-rata penjualan rumus yang akan digunakan yaitu rumus average ya. Di sini kita coba langsung sama dengan average. Nah, average tab, kemudian ada numbernya, kita blok juga yang akan kita buat average atau rata-ratakan. Nah, selesai, kita enter. Di sini untuk sum dan average sudah selesai. Nah, untuk yang average kita tinggal tarik juga sama seperti yang tadi sum ya teman-teman ya. Nah, untuk total penjualan dan rata penjualan sudah kita dapatkan nilainya masing-masing per tipe. Nah, tapi di bagian bawah kita belum coba jumlahkan dan kita belum buat average-nya. Nah, kita akan buat juga. Di sini target penjualannya kita secara total berapa ya, kita jumlahkan dengan sum. Kemudian kita blok semua. Oke, enter ya, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Tarik, sudah selesai. Kemudian rata-ratanya sama, kita juga average, sorry, sudah ada kurungnya, buka kurung, tarik. Oke, enter. Nah, kita tarik ke samping. Nah, kita sudah dapatkan nilai total penjualan baik dari sisi per model maupun per bulan ya. Rata-rata juga sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke rasio penjualan. Nah, rasio penjualan ini tidak ada di dalam list tadi, ini hanya tambahan saja. Oke, bagaimana cara menghitung rasio penjualan? Kita sama dengan aktual penjualan per bulan dibagi rata-rata penjualan per target penjualan per bulan. Kita enter. Nah, di sini karena dia rasio, bentuknya mengatakan satunya di persen ya. Tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapatkan angka rasio penjualannya. Jadi secara total penjualan produk di PT ABCDF ini untuk 6 bulan terakhir atau 6 bulan di semester pertama yaitu 83%. Nah, kita akan buatkan untuk evaluasi. Kita perlu dari 10 tipe ini mana yang paling laris, mana yang kurang diminati, atau mana yang diangkat di tengah. Oke, kita akan buat
kategorinya tercapai atau tidak tercapai untuk rasio penjualannya. Di sini perlu saya sampaikan juga, di sini ada target rasio penjualan yaitu minimal 80%. Artinya jika rasio ini 80%, dia tercapai. Tapi rasio ini dia di bawah 80%, dia tidak tercapai. Nah, kalau teman-teman bisa lihat kan harus melihat satu persatu, maka kita permudah dengan keterangan. Kita langsung buat saja keterangannya menggunakan rumus if, sama dengan if buka kurung, kemudian kan logical testnya kita buat M10. Di sini M10 lebih besar daripada 7. Nah, jika M10 di atas 79%, maka tipe ini dinyatakan tercapai secara rasionya. Namun jika tidak, maka tidak tercapai. Nah, selalu diberikan tanda kutip atas ya, 2 ya. Kemudian kurung. Nah, jadi cara bacanya adalah jika M10 ini di atas 79%, maka tercapai. Jika tidak, maka tidak tercapai. Bentar. Nah, sudah kita dapatkan. Tarik ke bawah, oke. Nah, sudah kita dapatkan keterangannya masing-masing tipenya ya, masing-masing barisnya. Nah, kemudian kita buat peringkatnya. Nah, untuk peringkat ini kita akan menggunakan rumus rank. Ya. Sama dengan rank dalam buka kurung, kemudian M10 kita menggunakan acuannya yaitu rasio. Di sini kurung rasio berdasarkan apa? Berdasarkan rasio penjualan. Nah, kita blok cuma keseluruhannya. Nah, tapi teman-teman jangan langsung enter ya. Di sini untuk yang di blok M10 sampai M19 ini dikasih F4. Nah, di saya kontrol Fn F4, di teman-teman bisa saja berbeda ya. Bisa saja berbeda. Di saya Fn F4. Oke, jadi karena settingnya berbeda, bisa jadi di tempat teman-teman mungkin Ctrl atau Alt atau Shift. Dicek saja ya. Nah, di saya sih Fn. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah kita dapat peringkatnya. Ada peringkat 1 sampai peringkat 10. Jadi kita bisa interpretasikan berdasarkan data ini, yaitu selama semester 1 tahun 2021, tipe atau model yang paling tinggi pencapaian penjualannya yaitu di model WSBP sebesar 117%. Nah, untuk yang kurang diminati atau yang paling tidak diminati yaitu di tipe KJTR, dia hanya mencapai 63%. Nah, itu ya teman-teman ya cara interpretasinya. Nah, kemudian kita melanjut ke di sini ada jumlah model terjual. Kita akan menghitung berapa jumlah model terjual. Nah, kalau data masih sekecil ini atau sedikit ini, mungkin teman-teman nggak perlu rumus ini, tapi bayangkan jika data itu bisa ratusan atau ribuan. Nah, itu teman-teman perlu rumus Excel-nya, itu fungsinya untuk menyederhanakan. Kita langsung saja menggunakan rumus di sini kon A saya ya. Kon di sini kon. Nah, ada kon sama kon A ya teman ya. Kalau kon ini untuk yang dihitung adalah dalam bentuk angka, tapi kalau yang dihitung itu dalam bentuk huruf atau alfabet, kita menggunakan kon A. Nah, saya akan menghitung berdasarkan model. Jadi yang kita itu adalah kon A. Oke. Kon A. Nah, langsung kita blok semua. Ntar berarti ada 10 model. Kemudian jumlah model tercapai berapa banyak? Nah, kita akan juga hitung juga. Di sini kita akan menggunakan count if. Count if. Nah, di sini count if-nya kemudian kita ambil adalah N10. Tercapai atau tidak. N10 sampai N19. Nah, kategorinya apa? Kategorinya adalah tercapai. Oke. Nah, ada 6 model yang mencapai target penjualan. Nah,
untuk yang di bawahnya, nah kebalikannya ya, di sini kita ganti tercapainya dengan tidak tercapai. Kita buat count if, kemudian kita blok, kita klik tidak tercapai, enter. Oke, sudah selesai untuk 3 ini. Kita akan lanjut ke jumlah penjualan tertinggi per bulan, jumlah penjualan terendah per bulan. Nah, per bulan ini kita akan berarti yang di bawah ya, bukan per modelnya ya. Nah, kita akan menghitung jumlah penjualan tertinggi per bulannya. Kita langsung saja menggunakan min max ya. Untuk tertinggi berarti max. Nah, kita blok saja jumlah penjualan, berarti jumlah di sini. Blok. Nah, berarti per bulan jumlah penjualan tertingginya itu 2.720. Nah, berapa yang terendahnya? Berarti kebalikannya, min. Kita blok langsung. Yang mau kita urutkan atau jumlahkan, atau kita cari datanya. Nah, min E20 sampai J20, enter. Nah, sudah didapatkan. Berarti paling tinggi per bulannya itu 2.720, paling rendahnya itu 2.400. Nah, kemudian di sini ada item penjualan kelas basic berapa banyak ya. Di sini saya menggunakan rumus sum if ya, sama dengan sum if, kemudian di sini logical testnya yaitu atau ranknya basic ya, berarti menggunakan kelas block. Oke, kemudian titik koma, kriterianya basic. Kan di sini yang ditanyakan adalah basic. Oke, tutup kurung, kemudian mana yang akan dihitung adalah di sini ada total jumlah penjualan blok ya. Jika jadi menghitung berdasarkan kelas yang basic berapa banyak secara total. Nah, kita langsung, nah berarti selama 6 bulan ini untuk kelas basic sebanyak 5.760. Nah, bagaimana yang medium dan kelas supernya? Sama seperti itu rumusnya, cuma tinggal diganti basic, medium, dan super. Sum if, kemudian kita blok kelasnya. Kita di sini medium, kemudian rank, kemudian juga yang supernya. Oke, sudah dapat semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya, cara menggunakan rumus yang tadi. Jika ada yang bertanyakan, bisa langsung isi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.